Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di ibadah evangelisasi. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan buat kita pada malam hari ini, diambil di kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Demikian isi kebenaran firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Saya ulangi kembali. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam pembagian segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15 ini, saya memberi tema untuk kita renungkan pada malam hari ini bersama, yaitu memberi dengan sukacita membawa berkat. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan hidup ini seperti roda pedati. Kadang berputar ke atas, kadang berputar ke bawah. Artinya kehidupan kita ini semua tidak selamanya di atas dan juga tidak selamanya kita di bawah. Itulah arti falsafah hidup kita ini seperti roda pedati. Demikian jugalah ada masanya kita menerima berkat Tuhan. Dan suatu saat kita juga harus bisa menjadi berkat di hadapan Tuhan. Sehingga istilah harus saling menjadi berkat itu memang harus kita terapkan di dalam kehidupan ini. Karena kita percaya segala sesuatu yang terjadi pasti ada masanya. Ada waktunya kita menabur dan ada waktunya juga kita akan menuai.
Jemaat Tuhan, banyak orang memahami dengan sepintas ketika ia memberi kepada Tuhan dan memberi kepada sesamanya, maka dia berharap harus seperti yang dia beri ketika dia ingin menerima. Ini namanya bukan memberi dengan sukacita, tapi memberi untuk menanti imbalan atas apa yang dia beri dan ia lakukan. Ketika kita memberi, sesungguhnya itu adalah kewajiban kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita memberi, sesungguhnya kita sudah melakukan kehendak kasih Allah di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memberi, sesungguhnya kita sudah melakukan kehendak kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ada 7 poin arti memberi yang diberkati oleh Tuhan. Ada 7 poin Bapak Ibu memberi yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, memberi untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita mau memberi, baik kepada sesama, bahkan kepada Tuhan, kita harus mengingat apa yang kita berikan itu adalah salah satu cara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sedangkan yang kedua, memberi dengan sukacita. Banyak orang-orang percaya memberi dengan bersungut-sungut. Banyak orang percaya yang memberi dengan sungut-sungut. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak memberi dengan sukacita. Tapi kita percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah, ketika kita memberi kepada Tuhan dan memberi kepada sesama, Tuhan berharap kita memberi dengan rasa sukacita. Sedangkan yang ketiga, memberi tanpa mengharapkan imbalan. Memberi tanpa mengharapkan imbalan. Kadang kehidupan kita ini Bapak Ibu, ketika kita ingin melakukan yang terbaik kepada orang lain, maka kelak kita ingin juga diperlakukan baik oleh orang lain. Itu wajar manusiawi. Tetapi bagaimana ketika kita melakukan pemberian yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama, lalu apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah rasa sikap untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan dan kepada sesama itu berhenti kita lakukan di dalam kehidupan ini? Itu yang harus kita renungkan. Sedangkan yang keempat Bapak Ibu yang ada di rumah, memberi tanpa bersungut-sungut. Kita sudah tahu Bapak Ibu, kalau memberi dengan rasa sungut-sungut itu tidak akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita berikan itu tidak menjadi sukacita di dalam kehidupan orang yang kita beri. Sedangkan yang kelima Bapak Ibu yaitu memberi tanpa mengingat. Ketika kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama, kita harus dengan ikhlas untuk memberikannya. Tanpa mengingat supaya dibalaskan kembali apa yang telah kita beri untuk diingatkan supaya kembali kepada kita. Memberi tanpa mengingat. Sedangkan yang keenam Bapak Ibu, memberi penuh dengan rasa syukur. Memberi penuh dengan rasa syukur. Kita bersyukur, kita bisa berbagi kepada sesama kita, bahkan kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita berlebihan, baru kita belajar untuk memberi. Ketika kita tidak punya pun Bapak Ibu, kita bisa memberi. Itu juga adalah salah satu sikap rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena kita merasa kita juga ikut ambil bagian diberkati oleh Tuhan. Sedangkan yang ketujuh Bapak Ibu yaitu memberi karena hidup harus saling berbagi. Memberi karena hidup harus saling berbagi.
Tidak ada satupun manusia di dunia ini, Bapak Ibu, hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain, tanpa pertolongan sesamanya, tanpa pertolongan Tuhan. Karena hidup kita adalah hidup yang bersosial. Oleh karena itu, memberi karena hidup harus saling berbagi. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini kita harus aminkan Bapak Ibu. Firman Tuhan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Orang yang sudah beriman, yang percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah bersungut-sungut ketika ia sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan yang terbaik untuk sesamanya. Karena Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita lakukan yang terbaik kepada Tuhan dan yang terbaik kepada sesama kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi. Apa yang telah diberikan Tuhan pasti selalu yang terbaik buat kita. Dan Tuhan tidak pernah mengingat apa yang telah Ia beri dan Ia korbankan. Dia hanya meminta kepada kita supaya kita juga mengikuti teladannya. Supaya orang lain dapat merasakan kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita belajar berusaha memberi yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Contoh perbuatan Tuhan yang nyata, yang harus kita teladani dan harus kita lakukan, dikatakan di ayat 9 sampai 10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Sungguh sangat luar biasa. Tuhan memberikan contoh teladan yang baik di dalam kehidupan kita. Saya pernah membaca satu buku, yaitu kisah seorang biarawati, yaitu Bunda Teresia, Mother Teresia. Dia adalah seorang biarawati yang meneladani sosok pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Mother Teresa melayani di India, di Kalkuta, orang-orang yang di sekelilingnya mengalami kehidupan kepahitan dan kehidupan stratifikasi sosial di bawah. Di mana lewat kehadiran Mother Teresa, Bunda Teresia ini menunjukkan suatu contoh teladan apa yang dia imani lewat Injil kebenaran firman Tuhan. Ketika dia dibentuk menjadi seorang biarawati yang sangat luar biasa. Dia mengangkat derajat orang-orang miskin. Bunda Teresa mengangkat derajat orang-orang miskin dan yang terpinggirkan dan yang terbelakangkan di tengah-tengah Kalkuta pada waktu itu. Sehingga lewat kehadiran Mother Teresa, banyak orang-orang India pada waktu itu percaya kepada Injil. Mereka merasakan kehadiran Bunda Teresa seperti kehadiran sosok Tuhan Yesus yang menjelma di dalam Bunda Teresa. Sehingga di akhir hidup Bunda Teresa, dia mendapatkan suatu penghargaan yang sangat luar biasa sebagai sosok biarawati yang menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Demikian jugalah Bapak Ibu,
sosok Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus mengangkat derajat orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terbelakangkan di dalam kehidupan status sosial di tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus selalu menunjukkan teladan yang sangat luar biasa. Memperhatikan orang sakit, memperhatikan orang lemah, mengangkat derajat orang-orang yang terperangkap di dalam dosa. Bapak Ibu, sudah banyak pengorbanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yesus mengangkat derajat keluarga kita. Yesus mengangkat martabat kehidupan kita. Yang mungkin selama ini keluarga kita tidak rukun, Yesus mampu merukunkannya. Yang mungkin selama ini ekonomi kita cukup menyakitkan di tengah-tengah kehidupan kita, Yesus mampu memulihkannya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kita berdoa, kiranya Tuhan mengangkat derajat bangsa dan negara kita. Apalagi di situasi duka yang kita alami pada saat ini di tengah-tengah COVID-19 yang menghampiri kehidupan kita. Dan mungkin secara sepintas kita berpikir virus ini tidak akan pergi lagi di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi kita percaya Bapak Ibu yang saya kasihi yang ada di rumah pada malam hari ini, Tuhan mampu memulihkan segala sesuatu. Mengangkat keterpurukan kita selama ini. Mengangkat duka kita selama ini diganti dengan sukacita. Amin jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan mampu. Tetapi dengan suatu catatan. Ketika Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk kita. Kita pun harus belajar, mengimani, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang menjadi buah perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa kita baca di ayat yang 11 sampai 15. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam pembagian segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Suatu pengajaran yang mendidik iman kerohanian kita. Supaya kita selalu terus belajar, memberi yang terbaik selagi kita masih hidup di dunia ini. Dan kita percaya Bapak Ibu yang ada di rumah. Buah dari pelayanan yang baik yang kita lakukan. Itu akan mendatangkan berkat. Dan mendatangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Di ayat yang ke-14 sampai 15 dikatakan. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Pemberian itu Bapak Ibu bukan hanya lewat materi. Tetapi lewat kepedulian kita juga kepada orang lain. Dengan mengatakan, apa kabar kawan? Apa kabar ibu? Apa kabar bapak? Apa kabar anakku? Ungkapan perhatian kita juga adalah salah satu bukti pemberian yang terbaik. Yang membuat orang lain, yang membuat Tuhan semakin dipermuliakan. Mari Bapak Ibu kita membuka dari kitab Kolose 3
ayat yang ke-23. Kitab Kolose 3 ayat 23 mengatakan, Bapak Ibu yang ada di rumah, demikian isi kebenaran firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan segala sesuatu Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini, kita harus memiliki prinsip ketika kita melakukan yang terbaik itu bukan untuk mencari nama, tetapi untuk mencari kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itulah pelayanan yang terberkati. Saya bacakan kembali Bapak Ibu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita memberi kepada manusia Bapak Ibu tidak pernah merasa puas. Dan ketika kita pun diberi, kita tidak pernah merasa puas. Tetapi ketika kita memberi sekecil apapun itu Bapak Ibu dengan sukacita, dengan damai sejahtera, itu akan menjadi berkat yang sangat luar biasa. Karena kita melakukannya itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Lalu di Matius 20 dikatakan Bapak Ibu, Matius 20 ayat yang ke-28. Kita baca Bapak Ibu, Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa pemberian dan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita merenung Bapak Ibu, sudah banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Tetapi kita tidak pernah merasa bersyukur dan merasa diberkati atas apa yang telah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh merenung sejenak dan bertanya di dalam hati kita. Perbuatan pemberian yang baik yang bagaimana yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita jawab Bapak Ibu di dalam hati kita masing-masing. Apa yang telah saya berikan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga ada istilah mengatakan Bapak Ibu yang ada di rumah. Jangan kita katakan apa yang telah diberikan dunia ini kepadaku. Tetapi kita juga harus merenung apa yang telah saya berikan untuk dunia ini. Artinya Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita jangan hanya menuntut yang terbaik untuk Tuhan, tetapi apakah kita pernah memberi dan belajar untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Iman orang percaya itu bukan iman anak kecil yang hanya meminta. Tetapi iman orang dewasa, yang imannya dewasa, dia belajar untuk memberi. Pasti Bapak Ibu mempunyai anak kecil di rumah kan? Ya. Saya percaya kita semua mempunyai anak kecil di rumah. Kalau anak kecil itu Bapak Ibu, dia tahu hanya meminta kepada orang tuanya. Minta uang mak, minta jajan mak, minta mobil mak, minta pesawat mak. Sebagai orang tua pasti kita berpikir dan kita tahu pemberian yang terbaik, yang layak untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Demikian jugalah Bapak Ibu Tuhan. Tuhan tahu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita yang memang sewajarnya
kita terima daripada Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu kita meminta pesawat kepada Tuhan, sedangkan membawa sepeda motor pun kita tidak lulus. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tuhan tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, kepada umatnya. Sama seperti orang tua tidak mungkin memberikan mobil kepada anaknya, sedangkan bawa kendaraan sepeda motor pun dia tidak tahu. Ada tahap-tahap tertentu yang Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan kita di dalam kehidupan ini. Biarlah Bapak Ibu lewat firman Tuhan ini mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Biarlah lewat firman Tuhan ini boleh menambah perenungan di dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya mau menyanyikan satu lagu buat kita di rumah. Mudah-mudahan lagu ini menginspirasi kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita belajar untuk memberi yang terbaik dengan tujuan demi kemuliaan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita terus belajar memberi yang terbaik. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, dan selagi kita masih hidup di dunia ini. Karena kita percaya hidup di dunia ini sementara. Hidup bersama Bapa kekal selamanya. Sambil kita berdoa, kita ikuti nyanyian ini dalam hati kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat Tuhan, seperti lagu pujian yang kita bawakan tadi bersama bernyanyi, itu mengingatkan kita, selagi kita masih sehat dan selagi kita masih diberikan Tuhan waktu dan kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita belajarlah untuk melakukan pelayanan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan itu Bapak Ibu bukan hanya di gereja, tetapi pelayanan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat,
bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ketika kita melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan, itu juga adalah salah satu ciri kita adalah anak-anak Tuhan. Dan biarlah lewat firman Tuhan dan lewat lagu pujian yang kita nyanyikan tadi bersama, itu menambah semangat yang baru bagi kita untuk senantiasa rindu memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami untuk selalu memberi waktu, tenaga, dan pikiran kami dengan rasa sukacita, dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Banyaklah Bapa dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan, yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dewasa secara rohani, yang bukan hanya meminta berkat kepada Tuhan, tetapi kami juga belajar untuk menjadi berkat bagi semua orang. Inilah kerinduan kami Bapa, yang kami sampaikan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin.